Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang analisis suatu produk, yaitu teh botol sesro. Yang pertama, gambaran produk. Teh botol sesro adalah merek teh beraroma melati yang dipasarkan oleh PT Sinar Sesro. Teh botol sesro sangat populer di Indonesia dan ini juga dijual di berbagai negara di luar Indonesia. Teh botol sesro yang awalnya bernama teh cap botol dijual pertama kali tahun 1940 dalam bentuk kemasan teh kering siap saji. Teh berjenis jasmine tea atau campuran teh hijau dan bunga melati sebenarnya terasa enak dan segar. Hanya saja cara-cara meracik minuman yang buruk kerap kali menenggelamkan cita rasanya. Untuk mengatasi masalah ini, keluarga Sesro Jojo merancang kampanye mengenai takaran meracik teh yang pas. Tetapi kampanye ini gagal disebabkan masyarakat ketika itu menganggap meracik teh dengan baik bukanlah sebuah hal yang penting. Akhirnya timbul ide untuk membuat teh ini dalam kemasan botol yang siap diminum. Salah satu versi cerita menyebutkan bahwa gagasan pengemasan dalam botol itu dilihat oleh kebiasaan sekolah di Slawi yang kerap membawa minuman teh dalam botol. Namun menurut versi yang lebih resmi seperti yang tertera dalam website Sesro, ide pengemasan dalam botol muncul akibat kegagalan dalam mempromosikan teh botol di Jakarta pada tahun 1953. Selanjutnya, segmenting geografis. Produk teh botol sesro ini cocok untuk di segala cuaca atau keadaan, apalagi kalau cuacanya sedang panas. Teh botol ini bisa melegakan dahaga kita biar tenggorokan jadi lebih segar lagi dan lebih nikmat lagi bila penyajian teh botol sesronya dalam keadaan dingin. Dan teh botol sesro bisa dijumpai di warung-warung terdekat. Segmenting demografi. Teh botol sesro bisa dinikmati mulai dari anak-anak maupun dewasa, mulai dari umur 10 sampai 40 tahun. Dan teh botol sesro bisa dibeli mulai dari semua kalangan, baik itu dari pelajar maupun orang yang sudah bekerja, dan cewek-cewek bisa mengkonsumsinya. Segmenting psikografis. 1. Lifestyle atau gaya hidup. Untuk yang suka minum teh di pagi atau sore hari, teh botol ini cocok untuk dikonsumsi apalagi jika cuacanya panas. Kita butuh yang segar, maka bisa juga minum teh botol sesro ini dan bisa ditambah es batu. Juga mungkin bagi orang yang menyukai minuman teh yang siap saji, produk ini juga cocok sekali. 2. Personality. Sudah seperti yang saya bilang tadi bahwa teh botol sesro ini bisa dibeli dari semua kalangan, baik itu dari kalangan ke bawah ataupun ke atas karena harganya yang cukup terjangkau. Selanjutnya, targeting. Untuk target teh botol sesro sendiri mungkin lebih ke orang-orang yang menyukai teh atau para remaja, apalagi kalau kita habis melakukan perjalanan. Bisa juga dibeli mulai umur 10-40 tahun, dan menurut saya anak-anak jika ada minuman yang cepat saji pasti akan suka. Selanjutnya, positioning. Sebagai minuman teh yang cukup terkenal baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, teh botol sesro tidak hanya menciptakan atau menggunakan kemasan berbahan botol saja, tetapi teh botol sesro juga mengadakan kemasan berbentuk kotak agar lebih praktis dibawa kemana-mana. Dalam kemasan botol pun tidak hanya berbahan kaca, tetapi ada juga yang berbahan plastik. Adapun teh botol sesro memiliki varian rasa original, less sugar, dan tawar. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang bauran pemasaran produk. 1. Strategi merek. Strategi merek yang digunakan oleh produk teh botol sesro adalah line extension, dengan memperluas merek dan varian rasa yang ada, bahkan dari bentuk kemasan maupun dari segi ukuran kemasannya. Dan hal itu bisa membuat inovasi terhadap produk agar tidak terlihat monoton atau itu-itu saja. Contohnya, dari varian rasa ada rasa original, sugar, dan tawar. Dan dari segi kemasan ada yang botol kaca, botol plastik, kemasan pouch, kaleng, dan kotak. 2. Strategi penetapan harga. Untuk strategi penetapan harga produk teh botol sesro yaitu penetapan harga sudah mapan, karena dengan mempertahankan harga untuk mempertahankan posisi dalam pasar dan meningkatkan citra positif di masyarakat dan membuat harga yang cukup terjangkau untuk semua kalangan. 3. Strategi distribusi. Strategi distribusi teh botol sesro yaitu menggunakan strategi intensif dengan menempatkan produk di banyak retailer atau pengecer dan distributor agar produknya bisa dijual belikan secara luas.
Keempat, strategi promosi, iklan atau advertising. Strategi yang dilakukan secara indirect atau tidak langsung. Iklan dimanfaatkan sebagai promosi dalam bentuk media tertentu, baik secara online maupun offline. Promosi melakukan menargetkan pangsa pasar sesuai dari karakteristik konsumen dan mendorong untuk menaikkan produk yang ada. Jadi, jika melalui iklan maka akan lebih banyak orang yang mengetahuinya. Pembahasan selanjutnya, strategi pemasaran digunakan. Untuk strategi pemasaran, Teh Botol Sosro adalah market leader karena mampu menjadi market leader produk minuman lainnya seperti Pepsi Cola atau Coca-Cola. Dan untuk mempertahankan market leadernya, perusahaan Teh Botol Sosro membuat banyak varian rasa, tidak hanya satu rasa saja, menggunakan berbagai bentuk kemasan dan tetap konsisten dengan rasa maupun harganya. Pembahasan selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Teh Botol Sosro adalah merek teh beraroma melati yang dipasarkan oleh PT Sinar Sosro. Teh Botol Sosro sangat populer di Indonesia, kini juga dijual di berbagai negara di luar Indonesia. Teh Botol Sosro yang awalnya bernama teh cap botol dijual pertama kali tahun 1940 dalam bentuk kemasan teh kering siap saji. Teh berjenis jasmine tea atau campuran teh hijau dan bunga melati sebenarnya terasa enak dan segar, hanya saja cara-cara meracik minuman yang buruk kerap kali menenggelamkan cita rasanya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kasus Srodrojo merancang kampanye mengenai takaran untuk meracik teh yang pas. Tetapi kampanye ini gagal disebabkan masyarakat itu menganggap meracik teh dengan baik bukanlah sebuah hal yang penting. Akhirnya timbul ide untuk menjual teh ini dalam kemasan botol yang siap diminum. Dan di dalam produk Teh Botol Sosro terdapat segmenting, targeting, positioning, strategi merek, penetapan harga, distribusi maupun promosi. Dan kita bisa tahu strategi pemasaran apa yang digunakan, yaitu market leader, dan mampu menjadi market leader bagi perusahaan minuman lainnya seperti Pepsi Cola atau Coca-Cola. Dan untuk sarannya, mungkin dari pihak Teh Botol Sosro lebih memperluas pemasarannya dan menambah lagi varian rasa maupun menambah keunikan dari bentuk kemasannya. Sekian video pembahasan tentang analisis suatu produk dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.